Halo guys, welcome to my channel, ini Malindali. Pada video kali ini aku akan membahas ke kalian tentang pacaran tanpa seks atau eh, tidak melakukan hubungan seks sebelum kalian menikah. Jadi selama berpacaran kalian menjaga seks itu untuk nanti pada saat kalian sudah resmi bersuami istri. Nah, aku akan membahas ke kalian itu keuntungan-keuntungannya apa aja, dampak dari kalau kalian melakukan hubungan seks sebelum menikah, lalu tips-tipsnya gimana supaya kalian bisa menjaga supaya kalian tetap berpacaran, berhubungan baik tanpa harus melakukan hubungan seks. Oke, kita mulai ya. Nah, keuntungannya nih teman-teman, yang pertama adalah kalian tidak perlu mengalami yang namanya ketakutan dan rasa bersalah. Nah, ketakutan seperti apa sih? Ya, kalian merasa takut ketahuan, takut hamil dan segala macamnya, dan rasa bersalah itu banyak sekali yang dialami, yang menghantui, seperti jika melakukan hubungan seks sebelum menikah. Biasanya rasa bersalah yang akan dialami adalah terhadap diri sendiri, terhadap orang tua, terus juga terhadap Tuhan. Nah, itu biasanya rasa bersalah itu akan berkepanjangan, menghantui terus-menerus, biasanya akan seperti itu secara psikolognya. Jadi otomatis selama hidup kita nggak akan nyaman gitu, karena itu merupakan suatu kesalahan yang besar guys. Nah, lalu yang kedua adalah keuntungannya kalau misal kalian tidak melakukan hubungan seks sebelum menikah adalah kalian itu bisa menjadi contoh. Terus teman-teman kalian tuh bisa menjadikan kalian tuh sebagai suatu teladan, dan kalian akan merasa respect terhadap diri kalian sendiri gitu, karena kalian mampu untuk tidak melakukan hal seperti itu. Kalian mempunyai karakter yang hebat menurut aku ya. Terus yang ketiga adalah, nah ini juga sangat penting nih guys, karena di saat kalian sudah punya anak nanti, pastinya kan anak kalian nanti juga akan berpacaran, beranjak dewasa ya. Nah, di saat seperti itulah kalian sebagai orang tua, kalian bisa menasihatkan anak kalian supaya tidak melakukan seks sebelum menikah, dan kalian sudah menjadi contoh bagi mereka dan bisa memperlihatkannya kepada mereka seperti itu. Lalu yang berikutnya adalah yang keempat ya guys ya, keuntungannya. Nah, keuntungannya banyak banget kan. Selain kalian merasa aman, tenang, damai dalam hidup, keuntungan yang berikutnya adalah kalian memiliki kepuasan tersendiri pada saat kalian menjalani hubungan rumah tangga dengan pasangan kalian. Kenapa? Karena segala sesuatu yang kita kendalikan, segala sesuatu yang kita tunggu-tunggu, akhirnya kita nikmatin pada hari H-nya, itu memiliki kepuasan tersendiri guys, daripada kalian harus mencobanya terlebih dahulu padahal itu belum waktunya, kayak gitu. Terus yang berikutnya adalah kamu bisa memberikan kualitas kamu terhadap pasangan kamu, dan kamu juga bisa melihat kualitas pasangan kamu. Nah, karena kalian sama-sama bisa mengendalikan diri selama kalian berpacaran gitu, udah bertahun-tahun tapi kalian tetap menjaganya dengan baik. Kalian berpacaran tanpa melakukan hubungan seks, kalian berpacaran secara normal, pacaran secara sehat. Nah, itu menunjukkan kualitas diri kamu dan juga kualitas pasangan kamu. Jadi lebih ada unsur kepercayaan guys antara kamu dengan pasangan kamu. Oke. Dan juga itu menunjukkan kalau kamu dan pasangan kamu itu memiliki pengendalian diri yang kuat, kayak gitu. Nah, itu adalah keuntungannya dari menahan diri sebelum melakukan hubungan seks sebelum menikah ya. Nah, tetapi apa sih dampaknya kalau misalnya sampai melakukan hubungan seks padahal kalian belum menikah? Yang pertama, pastinya kalian akan dihantui oleh rasa bersalah dan juga rasa rendah diri. Karena apa? Karena ya kalian telah melakukan suatu hal yang
tidak seharusnya, dan itu adalah kesalahan yang fatal sih menurut aku gitu. Rasa malu gitu, terus juga takut ketahuan, dan juga rasa terikat dengan pasangan. Karena umumnya yang aku sering dengar juga dari cerita-cerita orang ya, itu mereka yang sudah melakukan, mereka biasanya akan terikat dengan pasangan mereka. Mereka takut diputusin karena sudah melakukan hal seperti itu, apalagi kalau mereka sampai hamil. Dan juga mereka merasa bersalah terhadap diri mereka sendiri dan juga terhadap Tuhan karena telah melakukan dosa yang besar, guys. Nah, lalu yang berikutnya adalah secara psikologi ya, itu jika seseorang sudah melakukan hal tersebut, melakukan hubungan seks, itu ada kecenderungan untuk ketagihan, guys, ketergantungan, dan ingin melakukannya lagi dan lagi, nggak cukup sekali. Jadi kalau kalian tahu hal itu membuat kalian terikat, lebih baik kalian jangan melakukan sama sekali daripada kalian mencoba dan kalian nggak bisa menahan diri. Lebih baik kalian kuatin menahan diri di awal itu. Karena kalau misalnya sampai ketergantungan, di saat kalian putus terus kalian pacaran lagi, itu kemungkinan besar kalian akan terjatuh lagi seperti itu, terjatuh untuk melakukan hubungan seks lagi. Jadi itu akan mengikat kalian, dan kalian untuk berhenti itu udah susah. Ibaratnya itu udah menjadi suatu kebiasaan gitu. Lalu yang berikutnya, nah kalau orang yang sudah melakukan itu ada kemungkinan bisa terkena penyakit menular seks. Nah, sedangkan orang yang orang yang tidak melakukan hubungan seks sebelum menikah, itu dia akan merasa aman, dan di saat dia menikah pun itu akan aman. Karena apa, guys? Untuk Indonesia saat ini, untuk menikah itu nggak gampang, nggak seperti tahun-tahun yang dulu. Nah, kalau sekarang mau menikah itu kedua belah pihak, cewek dan cowok, itu harus dites dulu, guys. Harus diambil darahnya, terus dicek apakah dia ada penyakit yang menular, terus juga ada HIV atau apa. Nah, jadi kalau misalnya kalian sampai menikah, berarti kan untuk menikah itu kalian harus lolos dulu kan. Nah, berarti kalau misalnya kamu lolos dan calon pasangan kamu nih itu dia juga lolos dari tes yang diharuskan oleh negara, nah berarti kamu dan dia itu aman. Sedangkan kalau misalnya orang yang sudah melakukan hubungan seks sebelum menikah, itu kan tidak perlu tes seperti itu kan, dan dia tidak mengetahui apakah pasangannya itu memiliki penyakit menular. Nah, itu bisa aja terkena risiko seperti itu, guys. Bisa hamil, terus juga ya ada kemungkinan banyak kejadian yang harus aborsi gitu. Itu rasa bersalahnya double banget. Udah melakukan hubungan seks, udah gitu harus aborsi, itu ibaratnya membunuh. Itu kan pasti double ya rasa bersalahnya. Bisa bayangin gak? Hanya karena tidak mengendalikan diri di awal. Nah, lalu yang berikutnya, dampak yang berikutnya ini termasuk dampak yang berat, guys. Kenapa? Karena jika kalian melakukan hal tersebut, melakukan hubungan seks sebelum menikah, dan kalian terpaksa menikah dengan orang itu yang kalian hanya menikmati enaknya aja, tetapi kalian belum tahu karakter pribadinya seperti apa. Apakah dia orang yang bisa dipercaya, apakah dia orang yang setia, bertanggung jawab, penyayang, bisa menjadi pasangan yang ideal buat kamu. Nah, tetapi karena kamu terikat dan kamu sudah menikah, ternyata kamu mendapatkan orang yang salah, orang yang menyakitkan kamu, ya itu kamu harus jalanin kayak gitu. Tetapi kalau misalnya kamu tidak melakukan hubungan seks, kamu pacaran nih. Pacaran itu kan tujuannya untuk saling mengenal, guys, bukan untuk saling menikmati. Maaf ya. Nah, justru kalau misalnya kamu sayang pasangan kamu, kamu tidak akan merusak dia, tapi kamu akan menjaga dia. Begitu juga dengan dia. Kalau misalnya dia hanya ingin kenikmatan saja, kenikmatan seks, berarti dia itu nggak benar-benar sayang sama kamu, dia itu nggak benar-benar cinta sama kamu, tetapi ya dia hanya nafsu aja kayak gitu.
Karena seperti yang tadi aku bilang, kalau misalnya dia bertujuan serius sama kamu, dia sayang sama kamu, dia pasti akan ngejaga, dia akan sabar nunggu waktunya. Karena kalau kalian udah menikah, itu sah-sah aja kok gitu, nggak ada yang perlu disembunyikan gitu, malah aneh kalau tidak melakukan. Nah, jadi itu guys dampak-dampaknya seperti itu. Dan berikutnya aku ada tips untuk kalian, gimana caranya supaya kalian bisa menjaga tidak melakukan hubungan seks sebelum menikah. Jadi selama pacaran kalian tidak melakukan hubungan seks ya. Nah, itu ada cara-caranya. Yang pertama, sebelum berpacaran kalian komunikasikan dulu dengan gebetan kalian kalau kalian itu ingin berpacaran secara sehat. Kalian tidak mau melakukan hubungan seks sebelum menikah. Mungkin kedengarannya aneh ya, kok baru mau pacaran aja, baru ngedeketinnya ngomongnya udah jauh kayak gitu. Tapi justru itu guys, kalian harus ngomongin dari awal, kalian harus tegasin dari awal, karena biar ada arahnya, biar ada tujuannya kayak gitu. Terus kalian juga tentukan batasannya ya guys. Nah, kalian batasan pacarannya tuh sampai apa? Karena biasanya kalau nggak dibatasin itu akan berkelanjutan. Seperti contohnya dari pegangan tangan, untuk kalau misalnya nggak ada batasan ya, mulai dari pegangan tangan, terus juga habis itu rangkul, lalu pelukan, cium pipi, cium bibir, terus raba-raba dan kebablasan deh. Jadi lebih baik kalian dari awal kalian udah batasin, kalian udah komunikasiin kalau kalian tidak mau melakukan hubungan seks sebelum menikah, dan batasan kalian apa. Misalnya batasan kalian itu cukup hanya di pegangan tangan aja, tidak lebih dari itu. Nah, seperti itu guys. Itu menguji kesabaran antara kamu dengan dia loh. Karena nggak mudah guys, di saat kalian pergi berduaan, terus dalam jangka waktu lama, kalian udah deket, udah sharing, udah ada chemistry, tapi apalagi lawan jenis ya, itu cuman pegangan tangan aja, pasti pengen lebih. Tetapi dari situlah kalian bisa melihat apakah kamu memiliki pengendalian diri yang baik. Begitu juga dengan pasangan kamu. Dan selalu diingat, itu akan indah pada waktunya, itu harus dijaga, jangan dirusak. Lalu, nah yang berikutnya nih guys, mungkin ini untuk sebagian besar wanita ya. Di saat kalian berpakaian ketemu dengan pacar kalian, jangan pakai pakaian yang menggoda. Karena kalian bukan hanya harus menjaga diri kalian untuk tidak tergoda, tetapi kalian juga harus menjaga diri kalian untuk tidak menggoda pasangan kalian. Seperti itu guys, kalian jaga pakaian dan jaga tingkah kalian juga, sikap kalian gitu. Jangan sampai membuat pasangan kalian tergoda ya, atau terangsang seperti itu. Nah, lalu yang berikutnya adalah dekatkan diri ke Tuhan. Kalau misalnya kalian udah merasa perasaan kalian udah dakdikduk nih, terus udah merasa cemas gitu ya, kalian berdoa minta tolong Tuhan untuk menguatkan kalian supaya kalian tetap kuat pada prinsip kalian, prinsip yang benar ya, di hadapan Tuhan tuh udah hal yang benar. Terus nah guys, kalau hal-hal tadi kalian lakukan ya, itu akan membuat kalian tuh lebih respect terhadap diri kalian, dan juga orang lain juga respect terhadap diri kalian gitu. Kalian bisa merupakan itu menjadi suatu kebanggaan bagi kalian. Nah, tapi untuk teman-teman yang sudah pernah melakukan, jangan berkecil hati. Kalian masih ada kesempatan kok, karena kan setiap hari adalah hari yang baru ya. Jadi kalian diberikan kesempatan untuk ya bisa memperbaiki diri. Kalian mulai berkomitmen, terus benar-benar melakukan komitmen kalian untuk tidak melakukan hubungan seks sebelum menikah. Seperti itu. Oke guys, nah ini sekian video dari aku. Semoga bermanfaat apa yang aku bahas pada video kali ini.
Dan juga jangan lupa ya guys, di subscribe, terus tekan loncengnya, lalu di share, like, dan komen. Thank you for watching. Nantikan video aku berikutnya ya.